Kita langsung saja ikuti konferensi pers terkait hasil rapat dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Wakil Ketua Umum yang saya hormati Pak Suharso Monoarfa, anggota Majelis Tinggi yang saya hormati, rekan-rekan media yang sama saya hormati. Pertama-tama tentu saya mohon maaf kepada rekan-rekan media karena agak lama menunggu. Yang pasti kami dari pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat tadi sudah melakukan rapat yang dihadiri oleh para pimpinan majelis sesuai dengan syarat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami dalam rangka menyikapi persoalan yang menimpa Ketua Umum kami, Insinyur Haji Romah Hurmuzi, yang saya kira itu adalah musibah yang mungkin tidak ada yang pernah memikirkan seperti itu. Namanya kesalahan, namanya musibah, yang namanya perjalanan hidup semua sudah diatur oleh Allah. Tentu kita prihatin, tapi apapun itu kita menghargai proses-proses yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka melakukan proses terhadap persoalan yang ada. Berdasarkan hasil rapat pengurus harian, ada 3 yang menjadi keputusan rapat tadi. Yang pertama adalah pemberhentian terhadap Insinyur Haji Romah Hurmuzi MT berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga karena beliau terkena kasus. Diberhentikan sebagai Ketua Umum. Yang kedua, kita juga menyepakati pengurus harian bersama majelis yang hadir untuk mengangkat Bapak Suharso Monoarfa sebagai PLT Ketua Umum yang akan dikukuhkan dalam Mukernas yang akan dilaksanakan pada saatnya nanti. Yang ketiga, disepakati juga bahwa insya Allah akan dilaksanakan Mukernas berdasarkan hasil keputusan rapat yang terakhir. Itu hal-hal yang menjadi keputusan kami pada rapat pengurus harian pada sore hari tadi sampai selesai barusan. Dan setelah itu mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Harso untuk menyampaikan sesuatu selaku... Ada penjelasannya dulu, penjelasan pembacaan. Oh, mungkin ada dulu dari Bu Reni yang ingin disampaikan terkait dengan alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tadi. Saya persilakan Bu Reni. Terima kasih teman-teman media yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan bahwa tadi sejak sore hari hingga barusan kami baru selesai melaksanakan rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, di mana dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh Ketua Majelis Syariah yaitu Mbah Maimun Zubair, kemudian dihadiri oleh Ketua Majelis Pertimbangan dan juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Partai. Dan pada rapat tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh para majelis dalam memberikan pertimbangan hukum kepada kami pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, di antaranya yang terkait dengan keputusan pemberhentian terhadap Bapak Insinyur Haji Muhammad Romah Hurmuzi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pemberhentian tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama tentu mengacu kepada peraturan yang diatur di dalam pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ayat 1 huruf D, yaitu menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia dan garis miring atau Kejaksaan Republik Indonesia, maka keputusan rapat untuk memberhentikan Bapak Insinyur Haji Muhammad Romah Hurmuzi telah diputuskan. Kemudian yang kedua, ada pertimbangan dari para majelis, terutama majelis Mahkamah Partai, bahwa prinsip keberlangsungan organisasi partai harus tetap dipertahankan dan tidak boleh terjadi kekosongan dalam kepemimpinan. Bahwa untuk mengisi lowongan jabatan harus mengacu kepada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa dalam ketentuan anggaran rumah tangga yang telah diatur, di mana para wakil ketua umum harus menggantikan wakil ketua umum, tetapi karena terdapat atas pertimbangan Mahkamah Partai dan fatwa dari Majelis Syariah, maka seluruh wakil ketua umum menyetujui atas pertimbangan para majelis tersebut dan disampaikan oleh Majelis Syariah. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kemudian Majelis Syariah mengusulkan dan meminta kepada Bapak
Muhammad Suharso Mono Arfa untuk menjadi PLT Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka menyelamatkan partai, dan bahwa fatwa Majelis Syariah sesuai dengan ketentuan pasal di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal 20 ayat 2 harus diperhatikan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh anggota, pengurus, dan badan otonom. Itulah Bapak Ibu pertimbangan yang diambil oleh kami pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di dalam rapat harian yang baru saja selesai dilaksanakan. Maka dari itu tentu kami sekali lagi mengajak kepada seluruh kader seluruh Indonesia untuk tetap berada dalam satu barisan, menjaga soliditas, dan tetap semangat untuk terus berjuang bersama Partai Persatuan Pembangunan, dan tentu mengamankan serta memastikan bahwa di dalam pemilu 17 April 2019 P3 tetap menjadi pemenang sebagaimana yang telah kami tetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Itu Bapak Ibu yang teman-teman media yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya keputusan yang ketiga yaitu pelaksanaan musyawarah kerja nasional tadi sudah disepakati akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama lagi dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nanti nunggu informasi akan segera diberitahukan. Saya kira itu tambahan dari kami. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan Pak Harso. Assalamualaikum warahmatullahi menyampaikan wabarakatuh. sesuatu terkait dengan pengukuhan atau keputusan pengurus harian DPP untuk mengangkat beliau sebagai PLT Ketua Umum. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Partai Persatuan Pembangunan adalah bagian dari aset nasional. Partai ini sudah teruji 46 tahun dan senantiasa berkiprah dalam kancah perpolitikan Indonesia sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi, dan partai ini adalah salah satu partai yang memprakarsai reformasi. Partai inilah yang mengedepankan reformasi yang langsung pada waktu itu dipimpin oleh Wakil Ketua MPR yang juga adalah Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Buya Ismail. Jadi kami senantiasa hadir di dalam kancah politik nasional Indonesia, merepresentasikan, mewakili umat Islam, dan tentu sebagai bagian dari aset nasional kita senantiasa punya kesadaran untuk menjaga kekayaan ini buat kepentingan bangsa dan negara. Dalam perjalanannya, partai ini menghadapi berbagai cobaan, baik dari luar maupun dari dalam. Saya kira Anda semua pasti pernah mengikuti apa yang telah terjadi pada partai ini, tetapi kami mempunyai pengalaman dan kekuatan karena kami berdiri pada konstitusi partai kami, sehingga alhamdulillah sampai hari ini tetap eksis. Memang dalam 2 hari terakhir ini kami dikejutkan dengan satu peristiwa yang tentu sama-sama tidak kami kehendaki, tetapi itu bisa terjadi pada siapa saja. Untuk itu atas nama partai dan juga meneruskan permohonan maaf dari saudara Muhammad Romahur Muzi, permohonan maaf kepada bangsa dan negara, kepada umat Islam atas apa yang telah terjadi pada dirinya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan, kader bangsa. Mohon dibukakan pintu maaf. Tentu kita mengikuti prosedur hukum asas praduga tak bersalah.
Semoga Saudara Romahur Muzi tabah menghadapi cobaan ini, dan itulah konsekuensi dari seorang pemimpin politik. Kami semua di sini tentu tertegun dan sedih sebagai bagian dari kader yang diharapkan untuk membawa partai ini hadir dalam hari-hari menjelang pemilu tanggal 17 April 2019 yang akan datang. Tapi kami tentu tidak hanya... Baik, tadi adalah konferensi pers yang ada atau baru saja dilaksanakan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 terkait dengan kasus yang menimpa sekarang sudah bisa dikatakan sebagai mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi, yang mana pada saat ini P3 atau Suharto Mono Arfa saat ini menjadi PLT atau pelaksana tugas sementara dari P3, dan saat ini